Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roshidatul Aziza dari kelas Akuntansi Syariah 2. Di sini saya akan memberikan tanggapan dari video Bapak Wadud selaku pembimbing mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Baik, di sini dengan tema Peradaban Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Baik, untuk yang pertama kita harus mengetahui apa pengertian Khulafaur Rasyidin. Apa sih pengertian Khulafaur Rasyidin itu? Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti. Jadi kata jamak yang berarti para beberapa pengganti. Sedangkan ar-rasyidin yaitu mendapat petunjuk. Jadi pengertian dari Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasul yang diberi petunjuk oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah saja mereka? Sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Utsman bin Affan, terus Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah nama lengkapnya yaitu Abdullah bin Abi Quhafa bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Taib bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr At-Taimi Al-Quraisy. Abu Bakar lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 23 Agustus 634 Masehi. Beliau berkuasa atau menjadi pimpinan khalifah pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq menjabat selama 3 tahun. Kemudian peradaban Islam yang dibawa oleh pada pemerintahan yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq yaitu yang pertama perbaikan sosial masyarakat. Setelah Rasulullah wafat, banyak penduduk atau masyarakat yang murtad tidak membayar zakat dan lain sebagainya setelah Nabi wafat. Kemudian yaitu yang kedua yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq terhadap pemerintahan yaitu perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Perluasan terhadap kota Suriah, Madinah, dan lainnya. Yang ketiga yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Dikumpulkan dalam satu mushaf karena pada masa Nabi waktu itu ayat-ayat Al-Quran dituliskan pada pelepah kurma, pelepah kayu, batu, dan lain sebagainya, sehingga pada masa Abu Bakar As-Siddiq beliau menginginkan Al-Quran menjadi satu atau dimushafkan. Yang keempat yaitu sebagai kepala negara dan pimpinan umat Islam, beliau mengatur negara, masalah politik, pendidikan, serta baca tulis Al-Quran. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Beliau melakukan pengembangan pertanian di bidang pertanian sehingga ekonomi masyarakat pun bertambah. Selanjutnya yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Nama lengkap dari Umar bin Khattab yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abu Al-Uzza bin Ribah bin Abdillah bin Qard bin Razail bin Abdi bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau lahir pada tahun 579 Masehi dan wafat tahun 23 Hijriah atau sekitar 3 November 644 Masehi. Umar bin Khattab menjabat pada tahun 13 sampai 23 Hijriah 634 sampai 644 Masehi atau beliau menjabat selama 1 tahun. Peradaban Islam yang di bawah
oleh Umar bin Khattab pada pemerintahan Islam, yaitu yang pertama kemajuan politik seperti perluasan wilayah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua yaitu penataan struktur pemerintahan, membentuk gubernur. Yang ketiga, meningkatnya perkembangan ekonomi. Yang keempat, meningkatnya kemajuan pengetahuan. Yang kelima, meningkatnya kemajuan sosial. Yang keenam, meningkatnya kemajuan agama Islam. Dengan melihat masyarakat penduduk pada waktu itu, dengan umat Islam dengan kebaikannya, sehingga masyarakat non-muslim berbondong-bondong untuk masuk Islam. Yang selanjutnya yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nama panggilan dari Utsman bin Affan adalah Abdullah al-Amawi al-Quraisy, dan dia memiliki gelar Zunnurain yang punya dua cahaya. Beliau lahir pada tahun 577 Masehi atau 12 Zulhijjah 35 sebelum Hijriah, dan wafat tahun 35 656 Masehi. Beliau menjabat pada tahun 23 sampai 25 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Atau beliau menjabat sekitar selama 3 tahun. Peradaban Islam pada pemerintahan Utsman yaitu yang pertama memperluas wilayah, yang kedua memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, yang ketiga membukukan dan meresmikan mushaf yang disebut Mushaf Utsmani, yang keempat setiap hari Jumat beliau memperdagangkan seorang budak atau yang disebut dengan bilada. Yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib yang merupakan sepupu Rasulullah SAW. Beliau lahir pada tahun 23 Masehi dan wafat 40 atau 661 Masehi. Ali menjabat pada tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 650 sampai 661 Masehi, sekitar selama 5 tahun. Yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib terhadap peradaban Islam di Arab waktu itu yaitu mengaktifkan kembali sistem distribusi pajak tahunan. Kemudian yang kedua, selektif dalam seleksi gubernur dan pengawalnya. Yang ketiga, sistem pranumarsa, penyempurnaan gaji pada pegawainya. Yang keempat, menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Sekian penjelasan pendapat dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.